Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Enfa Levi. Kali ini saya ingin sharing ya ke teman-teman. Jadi ini sebenarnya eh, sharing aja. Jadi beberapa minggu yang lalu saya diminta oleh teman saya untuk mengkonfigurasi salah satu ISP ya di Kalimantan Selatan. Nah, kemudian dia dia colocation-nya itu di salah satu data center. Nah, punya Telkom. Kemudian dia juga sewa IP transit ke Telkom sebesar 100 Mbps. Kemudian bandwidth kontennya juga dengan Telkom sebanyak 300 Mbps. Jadi ceritanya saya pengen berbagi pengalaman nih. Apa bedanya antara IP transit dengan konten? Nah, jadi umumnya ketika kita sudah menjadi ISP atau ISP, syarat untuk menjadi ISP itu kan diantaranya ya, diantaranya kita harus punya yang namanya S-number, kemudian kita harus memiliki yang namanya IP public, kemudian apalagi beberapa dokumen, ya minimal PT lah. Ini diantaranya aja ya. Kita bahas sedikit gitu. Jadi karena S number-nya kita udah ada, salah satu S number teman saya itu yaitu 147118. Nanti bisa dilihat aja ya teman-teman, salah satu ISP teman saya itu di Kalimantan Selatan ya. Nah, kemudian apa bedanya antara IP transit dan konten? Nah, kalau IP transit ini biasanya bandwidth yang mengarah ke internasional. Nah, sedangkan konten adalah bandwidth yang mengarah ke lokal. Nah, lokal itu contohnya IP transit dulu ya. IP transit itu seperti kalau kayak kita itu Amazon. Nah, ini termasuk internasional nih. Kemudian apalagi Facebook. Nah, kemudian YouTube. Nah, ini biasanya ke IP transit nih, ke internasional. Tapi ada juga namanya CDN. Nah, CDN itu adalah konten. Nah, jadi beberapa konten YouTube, konten Facebook. Nah, ini udah disediakan di sini. Disediakan melalui apa? Melalui ya kita bisa menyebutnya seperti proxy lah ya, proxy. Jadi proxy cache gitu. Jadi kalau udah ada yang akses misalkan video YouTube, dia akan diletakkan di yang namanya server proxy cache tadi. Nah, proxy cache tadi disebut kalau orang teknis bilang CDN content gitu. Jadi kebetulan teman saya itu dia langganannya 300 Mbps. Nah, daripada mumet kita langsung aja ngeliat routernya ya. Jadi routernya itu tadi kita bisa lihat di sini ada IP transit. Nah, ini namanya IP transit tadi. Nah, ini yang saya bilang tadi yang 100 Mbps. Nah, kemudian yang konten ini yang 300. Nah, ketika kita lihat di bagian BGP-nya, kita bisa lihat nih, peer-nya mengarah ke arah IP transit 1 dan mengarah ke konten ya. Nah, tapi jika kita perhatikan, mengapa pemakaian bandwidth-nya itu lebih besar yang ke arah konten daripada ke arah IP transit? Nah, ternyata setelah saya selidiki di dalam, saya punya beberapa row ya, beberapa row. Nah, saya pasang di router distribusi. Nah, saya pasang beberapa di router distribusi itu mana ya router distribusi saya?
distribusi. Nah, ketika saya coba aktifkan RAW-nya, maka nanti kita bisa akan melihat apa saja yang diakses melewati router ini ya. Nah, jadi pemakaiannya lebih banyak ke arah Google Video, ke arah TikTok. Nah, jadi ini yang paling banyak ya. Nah, kenapa jadi paling banyak? Tadi saya sudah ngasih tahu di depan bahwa akses ini termasuk yang namanya Content Delivery Network. Nah, jadi ini namanya adalah konten lokal. Jadi terlihat ini yang paling banyak ya kontennya ya. Nah, makanya bandwidth-nya itu pemakaiannya lebih banyak konten daripada IP transitnya. Nah, terus kok bisa kayak gini ceritanya? Nah, jadi skemanya itu adalah jika kita punya router nih kayak begini, kemudian kita punya upstream ya. Nah, terus kita punya dua peer gitu. Yang satu menggunakan IP transit tadi, yang kedua kita gunakan konten. Nah, yang konten ini adalah 300 Mbps. Nah, yang sebelah kiri adalah 100 Mbps. Nah, jadi skemanya gimana? Skemanya ketika dia pengen transmit, maka dia harus lewat IP transit dulu nih, sini. Nah, baru keluar. Nah, terus kalau dia masih lewat transit, maka dia akan baliknya lagi lewat transit lagi. Nah, gitu. Maka yang bandwidth yang akan banyak terpakai adalah bandwidth IP transit. Tapi, nah ada tapinya, jika kita aksesnya itu adalah konten lokal, maka dia akan berangkatnya lewat sini. Tapi oleh ISP upstream kita, maka dia akan dibelokin lewat sini. Kalau sini baliknya. Nah, jadi bandwidth yang terpakai itu adalah bandwidth yang konten. Tuh. Nah, semakin banyak aplikasi konten yang diakses atau peer yang kita punya ke arah lokal, maka tentu dia akan cenderung selalu ke sini. Lewat sini, baliknya lewat sini. Lewat sini, baliknya lewat sini. Gitu. Paham ya? Jadi bandwidth konten perbedaan antara bandwidth transit adalah yang kedua tadi. Jika bandwidth IP transit itu biasanya aksesnya ke internasional. Gitu. Berangkatnya lewat sini, baliknya lewat sini. Tapi kalau dia konten, saya tulis nih. Konten tadi CDN, Google Video, kemudian konten CDN TikTok. Nah, jadi kalau kita udah jadi ISP, kita harus pandai-pandai melihat apa sih yang paling banyak pelanggan yang kita akses gitu. Pelanggan yang kita akses itu apa? Nah, ketika kita udah tahu apa yang biasa diakses pelanggan, maka kita bisa menentukan kita mau nambah bandwidth apa nih? Nambah bandwidth konten atau nambah bandwidth IP transit. Gitu. Udah ya. Nah, saya itu aja yang bisa saya share dan sepengalaman saya. Jadi ceritanya saya nggak ngajari, saya cuma berbagi pengalaman aja. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.